Assalamualaikum Ustaz. Jika seorang menikah, sementara si mempelai wanita sudah hamil sebelum pernikahan bersama pasangannya tersebut, apakah pernikahan tersebut sah? Dan bagaimana status anak yang dikandung sebelum pernikahan tersebut dari sisi nasab dan hak waris dari bapaknya? Ya. Secara tinjauan fikih, ketika ada wanita yang hamil di luar pernikahan dan kemudian dinikahi oleh lelaki yang menghamili tersebut. Kalau digarisbawahi, lelaki yang menghamili tersebut yakin bahwa dialah lelaki yang menghamilinya, bukan wanita yang bergaul dengan lebih satu laki-laki, atau wanita yang hamil oleh lelaki A tapi yang menikahnya adalah B. Kalau yang menghamili A dan yang menikah adalah B, maka sepakat para ulama itu tidak sah. Ya, sepakat itu tidak sah. Atau lelaki wanita itu berhubungan badan dengan lebih dari satu laki-laki, sehingga lelaki yang menikahinya tidak jelas apakah itu betul-betul lelaki yang menghamilinya atau bukan. Maka sepakat para ulama tidak boleh dinikahkan sampai kandungannya lahir. Tetapi bila yang hendak menikahinya itu adalah betul-betul lelaki yang menghamilinya, karena wanita itu tidak berhubungan badan dengan lelaki lain, maka mayoritas ulama mengatakan tidak sah pernikahannya sampai ia melahirkan janin yang ada dalam perutnya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, la tuta'u hamilun hatta tada'. Wanita yang hamil itu tidak boleh digauli sampai dia melahirkan anaknya. Maksud di sini adalah wanita yang hamil dari lelaki lain, hamil di luar pernikahan. Hadis ini bersifat umum, la tuta' hatta tada' hamlah. Tidak boleh digauli sampai dia melahirkan. Padahal kalau dinikahkan sudah bisa dipastikan akan terjadi hubungan badan di antara mereka. Kalau ada yang berkata, tetapi kan kehamilan itu adalah karena lelaki ini yang akan menikahinya, maka jawabannya betul. Tetapi sangat berbeda antara kehamilan yang terjadi setelah hubungan pernikahan yang sah dengan kehamilan yang terjadi di luar pernikahan. Kehamilan yang terjadi di luar pernikahan itu adalah satu hasil dari tindakan yang tidak diakui secara syariat. Satu tindakan yang ilegal bahasanya, ya. Satu tindakan yang tidak diakui, tidak dilegalkan secara syariat. Maka itu status kehamilannya itu sama saja tidak diakui secara syariat, sehingga tidak bisa dinasabkan. Ini pendapat jumhur. Sehingga tidak halal bagi seorang muslim untuk menggauli, menyirami kehamilan yang terjadi di luar hubungan yang sah, disirami secara legal. Ini adalah suatu hal yang buruk. Apalagi kalau sampai dibolehkan terjadinya pernikahan, ini akan menjadikan banyak orang meremehkan hubungan nikah. Tidak apa-apa, bergaul dulu, kalau hamil nanti nikah. Jangan takut hamil, nanti kalau engkau hamil, saya bertanggung jawab, saya akan nikahi. Ini seringkali diucap oleh lelaki-laki yang tidak bertanggung jawab, lelaki-laki yang tidak takut kepada Allah SWT. Ini yang sering dikatakan oleh dua sejoli yang sedang dimabuk cinta, namun cinta itu cinta yang ilegal, cinta yang tidak halal. Akhirnya mereka berzina, kalau sudah hamil baru nikah. Padahal sangat mudah bagi mereka berdua kemarin untuk melegalkan percintaan mereka, hubungan mereka dengan nikah, baru mereka berhubungan badan. Tetapi karena tidak apa-apa, nanti kalau hamil kita nikah, dilegalkan kok. Ini yang seringkali menjadi alasan kedua belah pihak, laki dan wanita, untuk ceroboh melakukan hubungan badan di luar nikah. Karena itu, di negara kita, alhamdulillah, walaupun bermadzhab Syafi'i, tidak membolehkan KUA untuk menikahkan wanita yang sedang hamil, walaupun yang akan menikahi itu adalah mengaku dialah yang menghamilinya.
secara administrasi pernikahan, KUA tidak berkenan, bahkan tidak boleh untuk menikahkan wanita yang hamil, karena ini sangat buruk. Bisa jadi dia ngaku-ngaku dia menghamili, padahal pengakuan orang fasik itu tidak diterima. Ya, saya menghamili. Dari mana kita bisa percaya bahwa dia yang menghamili? Wanita yang mau berzina itu adalah wanita yang fasik. Dari mana kita bisa percaya bahwa dia mengatakan saya tidak pernah berhubungan badan kecuali dengan si dia? Padahal seorang yang fasik kok. Informasinya tidak dapat dipercaya. Karena sungguh tepat ya keputusan pemerintah kita ketika melarang untuk menikahkan wanita yang hamil. Karena bisa jadi wanita itu berhubungan badan dengan lebih dari satu orang pria. Ya. Baik. Dalam pendapat yang kedua, ya, mereka atau sebagian ulama menfatwakan boleh menikahkan wanita yang hamil dengan lelaki yang menghamilinya, dengan catatan betul-betul lelaki yang menghamilinya. Kenapa? Karena keumuman dalil-dalil yang berkaitan dengan disyaratkannya menikah. Ya, tapi tentu secara tinjauan dalil ini kurang kuat ya, secara tinjauan dalil kurang kuat, dan sungguh satu hal yang cukup menjadi perhatian kita. Negara kita, kaum muslimin di Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Walau demikian dalam hal ini KUA menetapkan atau Kementerian Agama menetapkan bahwa wanita hamil tidak boleh dinikahkan. Padahal dalam mazhab Syafi'i dinyatakan wanita hamil boleh dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya. Dengan beberapa dalil yang diutarakan. Karena itu saya sarankan para wali, orang tua untuk memproteksi anak gadisnya. Untuk mengedukasi anak gadisnya bahwa jangan mudah-mudah. Jangan ceroboh. Nyawa lebih murah taruhannya dibanding menyerahkan kehormatan. Dibanding melakukan hubungan zina. Ya. Itulah wanita-wanita yang syarifah. Bahkan di zaman jahiliyah dulu, perzinaan itu hanya terjadi pada budak-budak wanita. Adapun wanita-wanita yang merdeka, maka tidak mungkin mereka mau menyerahkan kehormatan dirinya kepada orang yang tidak halal mendapatkannya. Itu di zaman jahiliyah, mereka belum kenal syariat. Aisyah menceritakan tentang kondisi sosial di zaman dulu bahwa wahal taznil hurrah, mana mungkin ada wanita merdeka yang berzina. Zina itu hanya kebiasaan, hanya perilakunya wanita-wanita terendah, yaitu budak. Ini harus diedukasi. Karena itu pada kesempatan ini saya juga menganjurkan kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada untuk berusaha sejak dini memproteksi keluarganya dari perzinaan. Salah satu kiat proteksi keluarga kita dari perzinaan adalah dengan memberi nama anak kita dengan satu kata saja. Agar apa? Agar nasab ini menjadi beban bagi si anak untuk terus dia jaga. Karena anak yang terlahir dari luar pernikahan tidak akan punya nasab. Orang akan bertanya, namamu siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Akan menyebutkan bin fulan, bin fulan, bin fulan. Tetapi ketika orang tua telah memberi nama anak panjang, Muhammad Abdullah Umar Salim, orang yang bertanya tidak akan lagi nanya, bapakmu siapa? Bin siapa? Kenapa? Namanya saja sudah panjang. Abdullah Ali Usman, itu satu nama. Sehingga orang tidak lagi perlu bertanya, bin siapa? Tapi kalau nama anak itu cuma satu kata, Abdullah, orang secara natural, refleks akan mengatakan Abdullah siapa? Kenalkan bapaknya. Kenalkan nasabnya. Sehingga dengan mengenali nasab ini, anak kita akan terus terbebani untuk menjaga kehormatan keluarga dengan tidak berzina. Karena kalau sampai berzina, aib keluarga akan terekspos sepanjang masa. Nama anaknya siapa? Abdullah. Abdullah siapa? Tidak ada bapaknya. Single parent. Akan menjadi aib sepanjang masa. Tapi di negeri kita, bagaimana orang bisa mengenali anak hasil perzinaan di luar nikah atau tidak? Karena
Sampai pun anak yang resmi dari hubungan pernikahan namanya sudah panjang. Sehingga orang tidak lagi perlu untuk bertanya tentang nasab. Tidak lagi perlu belajar nasab. Dan ini salah satu satu strategi orang-orang barat ketika di negeri mereka sudah mulai banyak single parent, banyak anak-anak hasil hubungan di luar nikah, maka nasab itu dihapuskan. Bahkan nasab itu dialihkan kepada ibu. Ya, ditanyanya siapa? Ibunya siapa? Bukan bapaknya siapa. Karena dengan pola pikir setiap anak pasti punya ibu. Maksudnya ibu yang legal mengakuinya, tetapi bisa jadi ada anak yang tidak seorang pun di dunia ini yang mengakuinya sebagai anak keturunannya. Karena memang dari hubungan perzinahan ya. Dari hubungan perzinahan. Allah Ta'ala.